Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Kurniati, biasa dipanggil dengan Dr. Uni. Hari ini saya akan membawakan materi dengan judul keputihan. Keputihan atau bahasa kedokterannya disebut lokore. Itu sering dikaitkan dengan adanya infeksi dari rahim ataupun dari vagina. Lokore ini salah satu keluhan yang paling sering ditemukan dalam praktek klinis sehari-hari, baik pada usia remaja ataupun usia produktif. Penyebabnya ada berbagai macam, tetapi yang paling sering menyebabkan keputihan itu disebabkan karena iritasi, yaitu kebiasaan pembilasan vagina, penggunaan kondom vagina, trauma vagina, leher rahim, penggunaan tampon, pembalut ataupun panty liner, serta kandungan pada sabun. Kemudian penyebab yang kedua itu adalah penyakit sistemik. Penyakit tersebut adalah kencing manis, di mana pada saat kadar gula darah di dalam tubuh itu berlebihan, maka akan meningkatkan pertumbuhan dari jamur-jamur yang ada di dalam tubuh kita, apalagi di daerah bawah. Kemudian penyebab yang terakhir itu adalah pemakaian obat lama, kortikosteroid, seperti obat-obat dexamethasone, methylprednisolone. Nah, jenis-jenis keputihan tersebut ada dua, yaitu fisiologis dan patofisiologis. Fisiologis itu sendiri adalah jenis keputihan yang normal, yang biasa kita dapatkan, terutama terjadi pada masa ovulasi sekitar 12-14 hari setelah menstruasi, atau terjadi pada saat terangsang seksual dan mengalami stres emosional. Pada keputihan fisiologis ini, dia jernih, tidak berwarna, tidak gatal, tidak berbau, dan jumlah cairan biasanya sedikit. Sedangkan keputihan yang patofisiologis atau tidak normal yaitu biasanya terjadi pada saat bakteri, virus, parasit ataupun jamur yang masuk ke dalam vagina kita. Nah, gejalanya bisa keruh, kental, warna tergantung dari penyebabnya, berbau busuk, gatal, dan jumlah cairannya banyak. Nah, seperti ini. Ada beberapa macam jenis keputihan. Kalau keputihannya berwarna merah ataupun berwarna coklat, berarti adanya siklus haid yang tidak teratur ataupun ada kanker leher rahim atau kanker endometrium. Gejalanya ada perdarahan dari vagina yang tidak normal dan tidak bersamaan dengan siklus menstruasi, serta panggulnya sakit. Kemudian jenis keputihan yang kedua itu berawan atau kuning. Itu penyebabnya adalah penyakit gonore atau penyakit kelamin. Gejalanya perdarahan di antara dua siklus menstruasi dan juga terjadi inkontinensia urin atau urinnya keluar sedikit-sedikit tapi merasa mau buang air kecil. Kemudian jenis keputihan yang ketiga yaitu berbusa, kuning, ataupun kehijauan dengan bau. Ini penyebabnya adalah trichomoniasis atau parasit. Gejalanya itu bisa terjadi nyeri dan gatal saat buang air kecil. Nah, jenis keputihan yang keempat yaitu berwarna merah muda. Ini penyebabnya adalah pelepasan dinding rahim setelah melahirkan atau lokia. Kalau keputihan setelah melahirkan ini adalah normal atau fisiologis karena akan berangsur-angsur berubah menjadi warna jernih atau bening. Kemudian jenis keputihan yang kelima itu tebal, putih, dan seperti yogurt. Ini penyebabnya infeksi jamur. Gejalanya biasanya bengkak ataupun nyeri di sekitar vulva atau di mulut sebelum masuk vagina. Ada rasa gatal, rasa sakit saat berhubungan seksual. Kemudian yang terakhir itu jenis keputihan yang berwarna putih, abu-abu ataupun kuning dengan bau amis. Itu penyebabnya adalah bakteri, namanya Bacterial vaginosis. Gejalanya itu seperti rasa gatal, terbakar, kemerahan, bengkak pada vagina ataupun pada vulva. Nah, pemeriksaan fisik itu seharusnya dilakukan di dokter ataupun di bidan. Nah, pemeriksaannya itu bisa dilakukan dengan inspeksi untuk melihat adanya kelainan pada alat kelamin
perempuan di bagian luar, di dalam atau dalam vagina serta rahim. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk membedakan organisme penyebabnya, misalkan dari bakteri, dari virus, dari jamur, parasit, itu dengan pemeriksaan urin, swab vagina, pap smear ataupun biopsi. Nah, dari hasil pemeriksaan urin kita bisa melihat bahwa pH vagina yang normal itu 3,8 sampai 4,2. Di atas 4,5 itu sudah menandakan kita mengalami keputihan, tergantung dari cairan vagina tersebut, apakah dia berwarna abu-abu kah, berwarna kuning atau hijau, atau seperti keju. Nah, kemudian terapi untuk keputihan tersebut, kalau penyebabnya adalah jamur, kita menggunakan obat jamur seperti miconazol, clotrimazole, fluconazole, ketoconazole. Untuk obat-obat tersebut bisa juga memakai tablet yang dimasukkan ke dalam vagina, namanya tablet suppositoria. Kemudian terapi keputihan yang disebabkan oleh bakteri itu kita menggunakan antibiotik seperti metronidazole, clindamycin, ceftriaxone. Kemudian untuk virus kayak virus papiloma yang biasanya ada kayak kutil-kutil di daerah kelamin gitu, itu kita biasanya menggunakan asam trikloroasetat. Tetapi terapi ini hanya bisa digunakan oleh orang yang ahli, misalnya ke dokter ahli spesialis kulit atau spesialis obsgin. Kemudian yang terakhir itu disebabkan oleh virus herpes, kita biasanya menggunakan obat antivirus acyclovir ataupun dengan menggunakan salep. Tapi ini penggunaan untuk daerah luar saja, tidak digunakan untuk di daerah dalam. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.